Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nasyon Makarim Ridwan dengan nomor NIM 122707056 dari kelas Teknik Elektro B angkatan 2022. Nah, di sini saya akan mencoba mengerjakan dan menjelaskan sedikit cara mengerjakan salah satu contoh soal di materi transformasi Fourier di mata kuliah Matematika Teknik 2. Oke, langsung aja ya kita buat soalnya. Nah, di sini kita punya diketahui kita punya nilai fungsi T dengan dua kondisi dengan dua nilai. Nah, yang pertama adalah E pangkat minus 3T. Yang kedua ada nilai 0. Kita gunakan yang mudah-mudah aja. Kemudian di antara dua nilai ini ada kondisi masing-masing. Untuk nilai E pangkat min 3T, dia punya kondisi ketika si titik T ini lebih dari 0. Kemudian yang untuk nilai 0, titik T nya ini kurang dari 0. Oke, setelah diketahui, kemudian kita tentukan transformasi Fourier nya. Tentukan transformasi Fourier. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Untuk soal seperti ini kita bisa menggunakan rumus transformasi Fourier. Yang bagaimana rumusnya? Fourier, gimana ya? Gini. Fourier. Nah, kemudian fungsi T sama dengan 1/2pi. Kemudian dikali integral tertutup dengan batas atas tak hingga dan batas bawah minus tak hingga. Oke. Lalu dikali fungsi T dikali dengan F pangkat minus J omega T. DT, jangan lupa. Oke, nah ini rumus untuk transformasi Fourier. Nah, setelah itu kita masukin aja langsung setelah nilai-nilai yang kita dapat. Pertama kita masukin dulu si awalnya 1/2pi. Nah, untuk integralnya gimana kita menentukan si batas bawah dan batas atasnya? Kita lihat di kondisi ya, maksudnya. Ya, kita lihat di nilainya yang mau dimasukin, nilai si fungsi T. Untuk fungsi T E pangkat min 3T itu di sini kita ada kondisi di mana T lebih dari 0. Nah, ini maksudnya apa? Kalau misalnya kita gambar di koordinat kartesian, nah, ini kita letakkan di sini 0 kan. Titiknya itu di T lebih dari 0. Nah, berarti ke sini kan arahnya ke T lebih dari 0 nih. Nah, ini arahnya kemana? Karena tidak ada angka pasti, maka bisa kita asumsikan itu menuju ke tak terhingga. Nah, maka untuk menetapkan si nilai batas atas batas bawah integral tertentu ini dapat dikatakan untuk T lebih dari 0 ini dia menuju ke tak hingga, dari 0 menuju ke tak hingga. Batas bawahnya 0, batas atasnya tak hingga. Nah, masukkan nilai FT nya E pangkat minus 3T dikali E pangkat minus J omega T. Ini omega ya, omega T dt. Kemudian ditambah si fungsi ke fungsi nilai kedua. Nah, untuk mengetahui integralnya sama kayak tadi. Ini di sini kondisinya kan T kurang dari 0. Nah, T kurang dari 0 itu kalau kita lihat di sini. Nah, ini T kurang dari 0 berarti ke sini kan ya. Nah, ini ke arah domain negatif. Domain lagi. Ya, ke arah bagian negatif gitu. Nah, arahnya kemana? Karena kita sama kayak tadi nggak tahu tempat angka pastinya, maka kita dapat asumsikan itu ke bagian tak terhingga, yang bagian negatif. Jadi kita tulis di batas bawahnya itu negatif tak hingga dan batas atasnya itu di 0. Nah, gitu. Masukin nilainya 0 dikali E pangkat minus J omega T dt. Oke, udah itu apa lagi? Nah, udah itu kita ini yang untuk depan ini 1/2pi ini kita jangan dulu dihitung karena ribet ya. Kita selesaikan dulu yang ini, yang integral. Tapi kita tulis ulang dulu.
Nah, kita di apa namanya? Kita lihat di sini kali 0 berarti segala apapun yang dikalikan 0 berarti kan 0. Ini istilahnya kita asumsikan itu hasilnya 0. Karena bukan asumsi ya, kita ketahui ini hasilnya 0. Kemudian kita hanya lakukan perhitungan yang integral ini saja. Integral batas atas tak hingga batas bawah 0. F pangkat minus 3T dikali F pangkat minus J omega T dt. Setelah itu apa? Setelah itu kita dikali dulu karena ini bentuk pangkatan dan basisnya sama, maka bisa ditambah. Ini si pangkatnya ditambah maksudnya. Jadi min 3T min J omega T pangkat min 3T min J omega T. Karena ini plus min jadi min lagi ya. Nah, untuk memudahkan kita bisa pindah-pindah tuh, nanti jadi kayak kali silang. Jadi hasilnya itu ini kan integral lagi 1/2 pi akar 2 pi. Nah, ini kita sudah ditambahin pangkatnya tadi karena basisnya sama. Nah, ini kita biar lebih gampang kita keluarin salah satu nilai. Jadi seperti kayak kali silang gitu. Ini kan sama nih, ada dua yang sama, ada 3 sama J omega punya nilai satu variabel yang sama, itu T. Maka kita keluarin si minus T dikali 3 plus J omega dt. Nah, udah itu udah enak kan kelihatannya. Baru kita integralkan. Nah, integralkan ini ke bawah turun. Jadi 1 per min 3. Karena ini min ya. Integralkan T nya. Salah benar. Min 3 plus J omega. Nah, terus dikali nilai yang tadi, nilai yang sama. 3 plus J omega. Nah, kita kasih batas. Nah, karena kan di integralnya juga ada batasnya gitu, batas atas bawah. Kita kasih batas atasnya tadi tak hingga batas bawahnya si 0. Setelah itu apa? Setelah itu kita hitung si nilai ini, kita masukin si batas-batasnya. Sini. Karena min sini kita pindahin ke depan ya, biar lebih gampang. 1 per 2pi kali 1 per 3 plus J omega. Sebenarnya nggak usah di lingkaran sih, lingkaran dalam kurung sih. Oke, kita ulangi. Nah, tadi ini min ini kita pindahin ke depan biar gampang. Nah, kemudian ini kita masukin sih nilai-nilai batasnya. Ya, nilai batas. Ya, si batasnya ini kita masukin ke nilai T. Jadi ada 2 ya jadi intinya. Pangkat ini masukinnya gimana? Masukinnya ini si batas atas dikurangi batas bawah. Jadi F pangkat min tak hingga dikali 3 plus 5 omega dikurang E dengan batas 0 pangkat 0 dikali 3 plus ini bukan 5, ini J, lupa aduh, ini J bukan 5, salah baca. Ini J omega. Nah, kita ketahui ini kan si basis yang dipangkatkan dengan negatif tak hingga itu hasilnya itu 0. Nah, ini kita ketahui 0. Ini si angka yang dipangkatkan 0 itu ya hasilnya 1. Jadi 0 min 1 sama min 1. Kita tulis ulang. 1 per akar 2pi dikali 1 per 3 plus J omega. Nah, dikali min 1. Min kali min plus. Jadi hasilnya 1 per akar 2pi. Kelihatan?
dikali 1/3 plus J omega. Nah, sekian. Ini untuk penyelesaian contoh soal. Sebenarnya ada lagi ya, saya coba-coba juga gitu kan. Tapi tapi saya kurang percaya diri Bu soal jawabannya, karena rumit sebenarnya. Nah, ini coba kita kerjakan soal yang kedua ya. Nah, di soal yang kedua ini, jadi sama kayak tadi, kita punya fungsi ft, fungsi t istilahnya, fungsi t dengan masing-masing nilai dan kondisi yang berbeda. Dia punya nilai yang pertama nilai 1 di kondisi ketika t kurang dari minus 1. Kemudian nilai 0 di kondisi selain daripada yang nanti nilai kedua. Nah, ini dia. Kondisi ini dia t lebih dari 2. Nih soal kita yang diketahui. Kemudian pertanyaannya sama, tentukan transformasi dari ft-nya. Dari ft. Kita tulis rumus dulu dah. Oke, untuk pengerjaannya bagaimana? Nah, kalau ini kita lebih enak gambarkan dulu si koordinat kartesiannya dulu, biar lebih jelas gitu ketika penentuan nilai integral atas dan integral bawahnya. Sini ya. Nah, ini kita punya nilai 1. Ini kan ft ya. Ft di sini t. Nilai ft-nya 1 di sini berarti. Ketika di posisi t kurang dari minus 1, sini minus 1. Nah, di sini kurang dari berarti ke sini kan. Nah, ini. Ya dari sini ya, dari minus tak hingga menuju minus 1. Nah, ya, soalnya ini batas bawahnya, ini batas atasnya. Kemudian yang kedua 0. Ini 0 sisanya apa? Nah, kita lihat si nilai ketiga ini kondisinya bagaimana. Nah, dia punya kita nilai ft2 di sini. Kondisinya di titik t lebih dari 2. Ini 1, ini 2. Di sini berarti. Nah, kemana? T lebih dari 2 berarti ke sini, menjauh. Nah, di sini dia batas atasnya itu si tak hingga, batas bawahnya si 2. Oke. Itulah. Di sini sisanya si 0 tadi, ini 0 dan lainnya. Kita masukin aja langsung ke rumusnya. Oke. Oh iya. Fungsi t sama dengan 1/(2pi). Nah, kita kurungkan integral tertutup. Nah, ini kita ketahui tadi apa aja. Ada dari minus tak hingga, batas atas batas bawahnya menuju ke sini, menuju si minus 1. Tak hingga minus 1. Siapa? Si 1 dikali pangkat J omega T dt ditambah integral yang kedua yang 0. Dari mana ini dia? Dari minus 1 ke 2. Batas bawahnya minus 1, batas atasnya 2. 0 dikali pangkat minus J omega T dt ditambah integral tertutup lagi. Nah, ini ketiga si nilai 2 tadi, 2 dikali pangkat minus J omega T dt. Di mana batas atas batas bawahnya? Nah, di sini kita lihat sini, batas atasnya tadi astagfirullah. Batas atas tadi menuju tak hingga. Batas bawahnya 2. Nah, nilai 2 tutup. Oke, panjang lumayan. Nah, itu turunin lagi tadi 1/(2pi). Nah, setelah kita masukkan nilai dan kondisinya masing-masing, setelah itu kita kita jumlahkan. Untuk ini, karena kita tahu apapun yang dikalikan 0 maka hasilnya 0, maka kita ketahui ini 0, nilainya 0. Nah, jadi ini sama ini saja. Oke, jadi integral tertutup, batas atas minus 1, batas bawah ini sehingga 1 langsung aja ya, kan dikali 1 angka yang itu J omega T, nilai yang sama gitu dikali 1 dt plus omega integral
dengan batas bawah 2, batas atas tak hingga. So tadi koordinat. Masukin 2 dikali E. E pangkat minus J omega T dt. Nah, ini bagaimana nih? Sesuai dengan sifat-sifat integral. Ketika si pasangan si E pangkat min JWT ini, nilai ini tuh konstanta real, maka dia boleh keluar. Nah, ini keluar nih. Per 1 per 2 pi. Ini 2 kali 2. Nah, sini minus 1. Ini minus tak hingga. F pangkat min J omega T dt plus integral ini batas atasnya tak hingga, batas bawahnya 2. Ini F pangkat min J omega T dt. Kemudian apa? Itu J ya, bukan 5 ya. Nah, kemudian kita integralkan. Nah, terang. Kemudian kita integralkan si siapa tadi teh? Si nilai ini F pangkat min J omega T tadi sesuai dengan batas-batasnya. Akar 2 pi kali 2. Sini kita integralkan 1 per J omega diturunkan T, diintegralkan T ini. Min J omega dikali nilai awal tadi min J omega T dengan batas dari min 1 atas min 1, batas bawah min tak hingga, tambah juga dia. Sini juga diintegralkan 1 per min J omega guys, dikali angka awal dikali nilai awal tadi min J omega T tutup dengan batas tak hingga atas, batas bawah 2. Setelah ini bagaimana? Setelah ini masukkan batas-batasnya tadi ke si rumus ini. Jangan lu tulis lah ya. Jangan tulis deh. 1 per akar 2 pi kali 2. Kemudian masukkan 1 per minus J omega, masukkan ke T pangkat min J omega min 1, berarti plus ya. Iya betul ya. Berarti plus J omega. Kemudian dikurangin 1 per min J omega F pangkat ini min tak hingga, plus tak hingga juga berarti ya. Nah, J omega tak hingga. Nah, ini ditambah si ini. Kita masukkan batas-batasnya. Berapa tadi teh? 1 per min J omega kali min J omega tak hingga min bawah 1 per min J omega pangkat min J omega 2 1 per 2 pi kali 2. Nah ini bingung nih. 1 pangkat min J omega dikali F pangkat J omega. Karena kan tadi min 1 ya. Kemudian dikurang 1 pangkat min J omega kali F pangkat omega kan. Berarti tak hingga berarti. J omega tak hingga. Kemudian ditambah 1 per min J omega F pangkat min tak hingga itu sama dengan 0, karena kan sesuatu yang dipangkatkan min tak hingga kan 0. Berarti 0, berarti ini kita ke sini. Ini salah ya. Ini bukan plus, berarti ini min. F pangkat min J omega 2. F pangkat min J omega 2. Ini dia. Berarti ini bisa 2 per akar 2 pi
Setelah ini kita keluarin dulu karena ini sama ya. Jadi 1 per min J omega. Nah, di sini E pangkat J omega minus E pangkat J omega sehingga minus E pangkat min J omega 2 tutup kurung. Karena setiap yang dipangkatkan tak hingga itu hasilnya 0, maka ini kita dapatkan hasilnya 0. Jadi sisanya ini. Oke, ternyata ini ada kesalahan ya. Ini nggak bisa dikuadratin. Nah, berarti di sini gimana tadi itu dikali sekawan. Jadi kali sekawan ini si akar 2pi. Jadi nanti hasilnya 2 kali akar 2pi per si 2pi dikali 1 per min J omega. Nah ini tadi benar sih ini 0 hasilnya segini. E pangkat J omega minus E pangkat min J omega 2. Kita sederhanain lagi. Sini aja deh. Nah, sini. Berapa itu? 2 akar 2pi per min 2pi J omega dikali. Ini kita lihat si bukan teorema ya. Ya si rumus Euler. Nah, ini E J pangkat omega cos omega. Berarti ini cos omega plus J sin plus J sin omega. Nah, di minus ini rumusnya sama. Ini kayaknya kepenuhan deh. Nah, ini sini di bawah aja. Minus cos omega 2 cos omega 2 plus J sin omega 2. Nah, ini hasilnya. Kita tulis rapi lagi di sini. Lebih rapi ya. Sama dengan 2 akar 2pi per min 2pi J omega dalam kurung cos omega plus J sin omega minus cos omega 2 plus J sin omega 2. Nah, inilah hasil akhirnya teman-teman. Itulah ya, itu kurang lebihnya. Untuk terima kasih banyak, mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.